Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anak disabilitas tunalaras untuk memenuhi atau menjawab dari soal UTS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 221F129 kelas 22 dengan dosen pengampu kami yaitu Ibunda Sugiyartati. Baik, kita akan masuk di sesi materi yang pertama, yaitu pengertian anak tunalaras. Pengertian anak tunalaras resmi: tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau dibilang PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Seperti itu. Lanjut. Anak tunalaras anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari. Sering disebut anak nakal sehingga dapat merusakkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, lanjut. Satu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras saat ini menyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. Nah, itu adalah sekolah luar biasa untuk tunalaras. Oke, lanjut. Pendidikan yang terpadu. Sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk tunalaras yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Jadi pendidikannya itu menyesuaikan sesuai anak tersebut. Jadi misal anak itu memiliki kesulitan tersendiri atau kesusahan untuk pembelajaran, jadi akan ada diberikan pembelajaran khusus seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada namanya kelas khusus. Kelas khusus suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jadi misal ada anak yang itu yang harus jika ada pembelajaran yang belum bisa dia laksanakan atau emang tidak bisa untuk melakukan, jadi harus ada yang namanya kelas khusus seperti itu atau pendidikan khusus. Nah, termasuk anak tunalaras melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lanjut. Guru pembimbing khusus atau guru bantu. Guru khusus yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan pada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, anak menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Istilah tunalaras adalah pengguna istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti hal bekerja sosial, menggunakan istilah sosial terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku.
Jadi misalnya tingkah laku ini yang salah ke arah yang berbeda atau ke arah yang bukan seperti umumnya, seperti itu. Para ahli hukum menyebutkan dengan juvenile delinquency dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu masyarakat lebih mengenal dengan istilah anak yang nakal. Jadi kurang menyesuaikan. Jadi anak ini kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Jadi tidak seperti orang umumnya seperti itu, atau bisa dibilang disebut orang nakal. Sebenarnya Alaras itu bukan anak nakal, tapi dia adalah anak yang memiliki hambatan yang kurang mampu untuk menyesuaikan lingkungan atau keluarga, seperti itu. Lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, lanjut. Menurut Public Law 92 sampai 242 menggunakan pengertian luas dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah kondisi yang menunjukkan satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu tentang tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Di contohnya yang pertama adalah ketidakmampuan belajar dan tidak dilakukan dengan faktor kecerdasan, penghindaran, atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Nah, jadi yang pertama itu dia tidak mampu belajar atau tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan. Jadi dia itu memiliki emosi yang tinggi dan akhirnya tidak mampu mengikuti belajar umumnya. Yang kedua adalah dia tidak bisa menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru, seperti itu. Jadi dia bisa dibilang tidak bisa mengembangkan diri atau berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu, dengan yang menyenangkan. Yang ketiga adalah bertingkah laku yang tidak pantas keadaan normal. Jadi dia tingkah lakunya itu tidak normal atau dibilang tidak pantas, seperti itu. Yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus menerus, atau bisa dibilang cenderung. Nah, seperti itu. Jadi perasaannya itu tertekan, jadi kayak seperti dapat atau masalah-masalah dalam hubungan keluarga, lingkungan, dan di sekitarnya, seperti itu. Jadi cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masa-masa sekolah. Dia tersebut bisa dibilang trauma, seperti itu. Dan ini takut, seperti itu. Jadi tidak bisa mengembangkan diri dalam persekolahan, seperti itu. Lanjut, klasifikasi atau laras. Menurut Rosbella 1992 adalah alat laras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, dan yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan yang anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah, dia untuk yang hiperaktif itu pergaulannya yang tidak normal atau dikatakan yang menyimpang, seperti itu. Yang rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, alat laras menunjukkan ciri tingkah laku yang ada bersamanya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, jadi kekacauan terus secara terus-menerus, terus kecemasan dan menarik diri. Jadi kecemasannya itu yang sangat berlebihan, seperti itu. Terus kurang dewasa, dan agresif anak tersebut. Selain mengembangkan pembagian di atas,
masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat dikeluhkan Tuan Ras yang belum dapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila main api karena ingin selalu membakar saja. Anak yang suka mendengar rumah atau penyimpangan seks dan sebagainya, seperti itu. Lanjut, yang kedua, yang kedua adalah sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quays 1979 dalam Samuel sebagai berikut. Yang pertama adalah Crick and James, sistem yang dialihkan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan yang perilaku yang kacau atau conduct disorder, mengacu pertimbangan yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. B. Anak yang cemas menarik diri adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka, menurut dan mereka tertekan batinnya. Yang C. Dimensi ketidakmatangan, mengacu pada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Yang ke D, anak agresi sosialisasi, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang dengan gangguan perilakunya bersosialisasi dengan geng atau geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan satu bahaya bagi masyarakat umum, seperti itu. Jadi cirinya itu menurut Crick and James adalah dia itu bermusuhan dengan guru, polisi, dan kejam, jahat, suka menyerang. Terus dia itu juga bisa dibilang pemalu, ada juga tipe pemalu, terus takut, suka menyendiri, terus peka, terus menurut dan mereka tertenangan batinnya, dan pemalas juga, dan tidak ada minat sekolah seperti itu. Dan perhatiannya itu sangat kurang ya teman-teman. Jadi dia itu perilaku seperti orang yang nakal, bisa dibilang nakal, padahal anak tersebut adalah memiliki hambatan dalam batinnya atau tingkah laku atau emosionalnya seperti itu. Terus lanjut, karakteristik tunanetra. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman 1996 berdasarkan dimensi tingkah laku anak sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, dan menantang, merusak, memiliki sendiri atau milik orang lain. Jadi suka merusak milik sendiri atau juga milik orang lain, seperti itu. Kurang ajar, terus lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, atau mengancam, pembohong, tidak dapat percaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersosial jawab dan tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyengkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat masalah, begitu. Oke, lanjut. 2. Anak yang sering merasa cemas, menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, ketakutan, kaku, ketakutan, terus kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing,
dan tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, lalu kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendem, berhasil. 3. Anak yang kurang dewasa dengan ciri yaitu pemalu, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi pengantuk atau pembosanan kotor. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan meninggalkan dari rumah seperti itu, atau bisa bilang minggat dari rumah. Oke, lanjut. Karakteristik akademik. Klien berlaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam pembelajaran memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata, sering sekali dikirim kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. C. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah. D. Seringkali membolos sekolah. E. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit atau perlu istirahat. F. Anggota keluarga, terutama orang tua, lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi sekolah. G. Orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H. Lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang-wenang. I. Lebih sering melakukan penyelenggaraan hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. J. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan seperti itu. Lanjut, karakteristik sosial atau emosional. A. Karakteristik sosial. 1. Menjelaskan yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dengan perilaku penyelenggaraan aturan sekolah dan terutama tetangga. Jadi melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu mengikuti aturan bersifat mengganggu, mempunyai sikap membungkam atau menentang dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Oke, yang B, karakteristik emosional. Ada hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tertekan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa pemalu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Lanjut, karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan adalah terjadi dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerak atau TIK. Sering kali anak merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah melakukan kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Seperti itu. Itu karakteristik fisik atau kesehatan ya. Nah, terus berikutnya mengenal ras. Nah, yang pertama adalah teknik mengenal psikotes. Oke, untuk mengenal anak tunalas, yang pertama itu dari segi psikotes. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes lain yaitu tes preaktif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu yang pertama adalah tes Rorschach. Tes ini merupakan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlu psikoterapi. Gambar ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambar-gambar yang terbuat dari tetesan tinta. Terus yang kedua adalah thematic apperception, tes AT-AT.
Tes ini memperhatikan sebagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar, gambaran keberbedaan nampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Nah, jadi untuk tes TAT ini untuk mengetahui emosinya dia seperti itu, emosi-emosi nanti seperti apa. Nanti itu akan ketahuan dari gambar-gambar, bentuk gambar seperti itu. Terus tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, dari situ nanti anak tersebut akan emosi kepada di perempuan atau laki-laki atau kedua-duanya seperti itu. Jika dia langsung memiliki emosi yang tinggi, berarti anak tersebut adalah memiliki gangguan emosi yang tinggi seperti itu. Terus disperval test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan pada orang tua, dan sebagainya. Jadi tes yang terakhir ini adalah untuk mengetahui iri hatinya. Dia itu mempunyai rasa iri apa enggak. Nah, itu. Terus ada juga ketika melihat gambar tersebut, dia akan merasakan penyesalan diri seperti itu atau tidak. Terus yaitu rasa cemas, dia akan melihat suatu gambar dan akhirnya dia akan menjadi cemas atau tidak. Jika dia cemas, maka anak ini bisa dibilang anak disabilitas tunalaras seperti itu. Yang berhak melakukan psikologi dan mengumumkannya adalah psikolog, psikiater, dan konselor atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini yang dapat membuka praktek sendiri. Ada pula yang tidak membuka praktek sendiri, tapi bekerja di fakultas psikologi, fakultas kedokteran, lembaga kesehatan jiwa, balai bimbingan dan penyuluh, biro konsultasi psikologi, dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidak seseorangnya. Caranya ialah tanyakan pada para anggota kelompok siapa di antara anggota mereka yang suka. Setiap anggota hendak memiliki menurut pilihan sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelan lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terperinci lagi dalam sosiometri berikut. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Oke, yang ketiga adalah membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jelas dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat, tetapi kelakuan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan untuk melakukan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, disayangkan, malah ditindak. Tetapi baik akan dihargai, diterima, kehadirannya malah dipuji. Adanya gangguan emosi, gangguan sosial karena memunculkan yang salah. Tanda-tanda antara lain adalah hubungan antara warga, teman sepermainan, teman sekolah,
dianggapi dengan tidak menyenangkan. Terus yang kedua adalah segan bergaul, terasing. Yang ketiga adalah suka melarikan diri dari tanggung jawab. Yang keempat adalah menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sebagainya. Atau sebaliknya sangat ingin dipuji, tidak pernah menyulitkan orang lain, dan sebagainya. Nomor 5, penakut dan kurang percaya pada diri sendiri. 6, tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian, dan sangat tergantung pada orang lain. Adalah agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak hal. Terus yang kedelapan adalah memperhatikan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri yang kurang dengan tanda-tanda antara lain, yaitu yang memiliki harga diri kurang, terlalu mempersoalkan harga diri, sering meminta maaf, takut tampil di muka umum, takut bicara, dan sebagainya. Yang kedua, mengeluh dengan nada nasib malang. Yang ketiga, segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apapun yang telah diperbuat. Sikap introvert lebih baik mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Adapun rasa harga diri yang kurang tersembunyi antara lain bernada murung, cepat merasa tersinggung, merasa tidak enak badan, sakit buatan, dan sebagainya. Berpura-pura lebih orang lain, menunjukkan diri, bicara lantang, merendahkan orang lain, terus membuat kompensasi yang telah menjalankan perbuatan jahat. Yang keempat adalah memeriksa ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah orang intoleran atau bukan. Nah, dalam hal demikian, kita dapat meminta bantuan biro konsultasi psikolog karena biro tersebut melibatkan tentang ahli yang berkaitan. Wewenang-wewenang biro ini terutama adalah menggunakan apakah seorang yang mengalami gangguan emosi sosial atau tidak. Setelah selesai ditelah dan dinasi biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk arah mengenai anak tersebut. Misalnya meminta agar kita lebih mendekati anak, menitipkan salah satu lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kalau perlu, biro juga akan membutuhkan ketenangan agar dapat dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, memeriksa klinik atau psikiatrik anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksa ke klinik psikiatri anak. Tugas pokok ialah memerlukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap anak mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi dia juga dapat mengatakan apakah mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik psikiatris anak yang menyebutkan istilah antara lain adalah anxiety hysteria, conversational hysteria, sexual perversion, obsessional narcissism, possession. Anak dengan lain arti istilah tersebut adalah anorexia. Jadi saya akan menjelaskan apa itu anxiety hysteria, terus conversion, terus sexual possession, terus karakter nation, dan behavior anak. Oke. Addiction hasilnya adalah merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan, yaitu anxiety hysteria adalah merasa takut pada sesuatu atau pada seorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat yang sifatnya naluriah. Terus konversi hysteria
mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat yang sifatnya naluriah. Obsesional neurosis, cepat menuduh, banyak dialih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini semua adalah penyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menolak sesuatu hasrat. Terus seksual profesional suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Jadi dia itu suka mengamati seksual atau mengintip orang yang sedang melakukan seksual, atau juga bisa berhubungan seksual dengan teman sejenis. Nah, seperti itu. Terus karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak dapat menyelesaikan. Jadi dia itu memiliki tingkah laku yang yang tidak wajar dalam batinnya. Nah, itu tidak dapat menyelesaikan diri. Nah, jadi dia tidak dapat solusi yang jalan keluarnya, seperti itu. Terus bagi anak adalah mempunyai kesulitan menyelesaikan diri terhadap segala-segalanya. Dan jadi anak ini tidak dapat menyesuaikan diri dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, itu tidak dapat menyesuaikan. Jadi dia itu bisa dibilang dari kekurangan tersebut. Nah, jadi orang itu dapat menilai anak ini tidak menyenangkan, seperti itu. Terus tidak dapat menyelesaikan dan berteman dengan pada umumnya, seperti itu. Karena anak tersebut ini mungkin memiliki hambatan yang cemas dalam batinnya, seperti itu. Sekian dari penjelasan anak tunalaras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.